Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang gereja yang benar. Nah, bicara tentang gereja yang benar, tentu kita semua sepakat bahwa yang dimaksud dengan gereja bukan gedung kebaktian, tetapi orangnya. Efesus pasal 5 ayat 5 berkata, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jemaat di sini adalah gereja. Berarti gereja adalah orang-orang yang dimana Kristus mati bagi mereka atau orang-orang yang telah percaya pada Kristus. Oleh karena itu, kita pun bisa katakan bahwa gereja itu bukan semua orang, tapi hanya orang tertentu yang dimana mereka yang percaya kepada Yesus karena Ia telah menebus mereka. Matius 16 ayat 18 juga mengatakan bahwa Kristuslah yang mendirikan gereja. Maka kepala dari gereja adalah Kristus. Oleh karena itu, kalau kita membandingkan gedung kebaktian dan diri kita sebagai gereja, maka bisa kita katakan seperti ini. Sewaktu-waktu kita bisa diusir dari gedung gereja bisa dihancurkan, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah diri kita tidak bisa hancur. Tetapi kita juga perlu bertanya, apakah kita adalah gereja yang benar atau gereja yang sejati? Karena kalau kita melihat dalam firman Tuhan, maka pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan lalang dan gandum, kambing dan domba. Matius 13 ayat 30 mengatakan, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Berarti pada saat ini dalam kumpulan umat Tuhan ada juga lalang, bukan hanya gandum, ada juga kambing, bukan hanya domba. Dan kita tidak mengetahui siapa Kristen yang sejati, hanya Tuhan saja. Oleh karena itu, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah kita adalah Kristen yang sejati atau bukan? Karena takutnya kita ada dalam kumpulan umat, tetapi kita bukan Kristen yang sejati. Kita hanya lalang, bukan gandum. Kita hanya kambing, bukan domba. Misalnya, Matius 7 ayat 22-23 berkata seperti ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengenakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bisa melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Mereka bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Mereka adalah pembuat kejahatan. Atau mungkin seperti Yudas, ada dalam kumpulan murid-murid Tuhan, tapi dia pun tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Berarti orang-orang seperti ini hanya berada dalam kumpulan umat Tuhan, tapi mereka adalah lalang, bukan gandum. Mereka adalah kambing, bukan domba. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa meyakini bahwa kita adalah Kristen yang sejati, bukan ikut-ikutan. Memang yang menentukan kita adalah Kristen yang sejati adalah Tuhan. Tetapi tentu kita bisa meyakini bahwa kita adalah Kristen yang sejati. Untuk bisa meyakini, maka perlu beberapa hal yang harus kita alami. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan, maka pada saat itu kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, yang percaya kepadanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah inilah yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Dan yang kedua, kita punya satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal apapun juga, kita mau melakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Kita bekerja, kita melayani, dan kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita.
Dan yang ketiga, pada waktu jatuh dalam dosa, maka kita punya keinginan untuk bertobat, tidak mau tinggal dalam dosa secara berlama-lama, tapi menyadari hal itu dan mau kembali kepada Tuhan. Kalau hal-hal ini tidak ada dalam diri kita, maka bisa jadi kita hanya ada dalam kumpulan umat Tuhan, tetapi kita bukan gandum, tetapi lalang, bukan domba, tetapi kambing. Maka bertobatlah dan hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.